Dan di akhirat nanti ada yang namanya huru hara. Apa itu? Hari perhitungan yang begitu dahsyat, yang kemarin sempat kita gambarkan sekilas. Bagaimana orang yang di dunia itu mengingkari Allah, mereka kebingungan mencari cahaya. Akhirnya orang-orang yang beriman, yang bercahaya itu mereka mau nunut, tapi tidak bisa. Dipun mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Para jamaah kang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita mulai majelis kita dalu menika kanthi waosan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salajengipun monggo tansah muji syukur dumateng rasa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa dalu menika kula panjenengan taksih pinaringan rahmat nikmat karunianipun Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Amargi kathah sederek-sederek kita ingkang nikmat sehat lan waktu luang menika mboten dipun paringaken Allah, saengga mboten saged rawuh wonten majelis utawi terganggu aktivitas mergi gerah. Pramila nikmat ini, nikmat sehat menika kedah tansah kita syukuri sesarengan. Mugi-mugi kanthi rasa syukur kula panjenengan Allah tansah nambahi nikmatipun dumateng kula panjenengan sedaya. Lan mboten kesupen mugi-mugi kemawon Allah Subhanahu wa taala tansah paring rahmat lan barokahipun kagem kula panjenengan saha sedaya keluarga ingkang wonten ing dalem, putra putri, wayah nggih, kan iki kathah sing kagungan wayah nggih. Tansah pinaringan sehat saking Allah Subhanahu wa taala pikantuk barokah lan monggo kagem kesaenan sedaya kala wau kita nyuwun dumateng Allah kanthi fadilah waosan suratul Fatihah. Monggo di dateng manah piyambak-piyambak nyuwun dumateng Allah napa ingkang dipun sejo. Apa yang paling diinginkan, dicanangkan di dalam hati. Liridallah wa lisafati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat ugi salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Nusatul Muttaqin, syarah kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah sudah hampir separuh, kita sudah masuk bab ke-9. Di bab 9 ini, kitab ini membicarakan tentang bagaimana kita didorong, kita dianjurkan untuk berpikir tentang keagungan ciptaan Allah. Sekali lagi, berpikir tentang keagungan ciptaan Allah. Kemudian tentang kehancuran dunia, tentang huru hara akhirat, dan seluruh persoalannya. Juga tentang kelalaian jiwa dan cara mendidiknya.
Jadi jiwa kita ini bisa jadi lalai terhadap kewajibannya, lalai terhadap dirinya. Maka kita diajarkan bagaimana kita mengingatkan jiwa kita, serta mendorongnya agar bisa istiqomah di jalan keimanan dan Islam ini. Selain dengan doa tentunya, ya, ini dengan cara berpikir. Doa kita diajarkan dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah atau tetapkanlah hatiku dalam keimanan kepadamu dan ketaatan kepadamu. Nah, ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Dalam kitab Nuzhatul Muttaqin diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Saba ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian kamu pikirkan. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, kepada umat ini untuk menghadap Allah dengan ikhlas. An taqumu lillah. Apakah itu berdua? Artinya berdua itu bersama-sama atau banyak orang, ataupun ketika kita sendirian. Itu hendaknya kita menghadapkan wajah kita, menghadapkan diri kita kepada Allah dengan ikhlas. Nah, kemudian Allah pun perintahkan tsumma tatafakkaru. Kemudian kamu pikirkan. Nah, maka kita didorong untuk berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat selanjutnya yang kemarin sudah kita sampaikan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 190-191 yang sering kita dengar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, wahai Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka lindungilah kami dari api neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa ayat dan masih banyak sekali ayat-ayat yang lain yang mendorong kita untuk senantiasa memadukan. Memadukan itu apa tahu? Menyandingkan atau menggabungkan dengan gabungan yang serasi. Padu padan itu gabungan yang serasi. Antara apa? Antara zikir dan pikir. Jadi antara kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan kita memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan-ciptaannya.
Banyak ayat yang berbicara tentang itu. Bahkan di dalam diri kita ini, di dalam diri kita masing-masing, kata Allah, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Bagaimana tidak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun ini sering terlewatkan, sering tidak pernah kita renungkan atau tidak kita rasakan, bahwa diri kita ini seluruhnya itu merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dari yang paling atas. Indra kita misalnya mata. Kita dikarunia oleh Allah penglihatan. Apa malih Pak? Pendengaran. Yang ketiga, hati. Indra yang sangat-sangat penting dalam diri kita adalah 3 hal ini. Makanya kemudian ketika indra ini tidak kita optimalkan, itu akan berbahaya. Dari mata kita, secara ilmu kedokteran atau secara ilmu kesehatan, mata itu harus berkedip setiap sekian detik sekali. Untuk apa? Kagem napa Pak? Untuk membasahi kornea mata kita. Coba mboten kedep ditowahan ngeten. Perih. Karena kornea mata kita menjadi kering. Nate jenengan ngangen-ngangen merintahne meripat niki kedepo 5 detik pisan. Nate. Nggak pernah. Tapi dia punya mekanisme sendiri-sendiri otomatis bahwa dia akan berkedip setiap sekian detik sekali, atau dia juga akan ada refleks ketika ada benda yang datang ke arah mata kita, secara spontan mata itu akan memejamkan, menutup, terpejam. Loh, niku lho, awake kan mboten nate mikir, ndah neo nek kedepe mripat iki ngenteni perintah. Lah ya kuwesel awake dhewe niki merintahi mripat niki kon kedep. Nggih napa mboten? Itulah kemudian Allah sudah menjadikannya mekanisme sedemikian rupa untuk dia berkedip setiap sekian detik sekali. Kemudian yang paling luar biasa adalah di dalam dada kita ini ada yang namanya apa Pak? Jantung. Lah tiang nek pun jantungnya mboten berdegup, mboten memompa darah, niku namanya tiang napa Pak? Sedo, meninggal. Terus sing nguripne jantung ki mendina kon ini ki nggih sinten? Bukan diri kita. Nek awake dhewe ngoten wis aman, wis aku gak pengen mati, jantungku wis tak kongkon jantung obat terus ya. Nah, ndak bisa. Tapi disitulah kemudian Allah menciptakan tanda-tanda kebesarannya. Sing luar biasa malih Bapak-bapak, para jamaah, panjenengan dahar napa mawon sing enak-enak nggih. Sate nek gak sate Ponorogo sing gedhi nika nggih gak marem. Nggih. Terus becek nek gak becek perapatan Ralego. Perapatan apa budi, Pak? Kewadang teng becek niku cek sempat-sempate kepala kambing. Tasik wonten napa mboten? Oh, tasik, beres nggih. Nggih. Napa mawon yang kita dahar, yang kita makan, dia akan masuk ke dalam pencernaan kita. Kemudian diproses oleh lambung kita. Diambil sari-sarinya untuk kebutuhan tubuh kita. Nek kakean terus dadi napa Pak? Penyakit. Makanya perintah Allah adalah
kulu wasrobu, makan dan minumlah, wala tusrifu, ojo kokean. Nah, jangan berlebih-lebihan. Nah, di situ ada mekanisme yang luar biasa, yang paling istimewa jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apapun yang kita makan, sisanya adalah berupa napa, Pak? Berupa kotoran di dalam usus kita. Orang yang kemudian mau berpikir, orang yang mau merenungkan, itu salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menyadari itu, dia akan menjadi orang yang mampu tunduk kepada Allah dan juga mampu merasa rendah di hadapan Allah serta sejajar dengan orang lain. Tiang niku lek sampai sombong, Pak, ibu jamaah, niku berarti gak sadar bahwa siapapun kita, kemana kita pergi, gembol hal yang sama. Maka tidak boleh kita ini kemudian punya sifat sombong dan membanggakan diri. Nah, kadang kita ini kalau sudah pakai baju yang kebesaran, kayak saya ini baju kebesaran, maksudnya kegedean, Pak. Ya, karena memang bukan ukuran saya. Ini oleh-oleh dari orang, ini oleh-oleh dari haji atau umroh dulu ya. Sehingga bukan ukuran saya, ini namanya kebesaran, kegedean. Ya. Kadang kita itu kalau sudah pakai baju, baju seperti ini atau baju batik yang bagus, atau bahkan sudah pakai jas setelan, itu mungkin ada rasa tersendiri di dalam dada kita. Itu tidak boleh. Karena pakai pakaian apapun kita, bertemu dengan siapapun kita, yang kita bawa ini loh sama, Pak. Yang kita bawa ini sama, maka tidak boleh menjadikan kita ini merasa lebih dari orang lain. Nah, disitulah pentingnya kita ini berpikir tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mau berpikir di ayat yang lain, surah Al-Ghasyiyah misalnya, ayat yang ke-17 sampai dengan 21, Allah berfirman yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Jadi memikirkan tentang ciptaan Allah, itu kalau kita berpikirnya benar, landasannya juga benar, akan mengantarkan kita kepada sebuah kebenaran. Kesimpulan kebenaran itu adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, tiadalah Engkau ciptakan semua ini sia-sia, apapun itu. Nah, disinilah kemudian penting untuk kita berpikir, yang mana pikiran yang benar tadi itu akan menguatkan hati kita, akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain, ayat 109 dari Quran surah Yusuf, Allah berfirman yang artinya, maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu memperhatikannya. Jadi tafakkur alam ini penting kita lakukan. Dan ini tidak harus dalam kondisi tertentu. Ketika kita bepergian, hendaknya kita sambil merenungkan, sambil memikirkan betapa kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu. Ketika kita pergi ke atas gunung,
kita melihat orang-orang yang di bawah itu menjadi kecil. Gini Bapak, kecil, bahkan nggak kelihatan, hanya seperti titik-titik. Nah, mungkin di situ kita merasa, wah aku dhuwur ya, neng dhuwur gunung. Ya, padahal tingginya kita karena kita berada di atas gunung. Begitupun sebaliknya, ketika kita berada di atas gunung itu, orang-orang yang di bawah melihat kita kok cawili di atas gunung. Nah, begitu. Nah, disitulah kita melihat bagaimana Allah di ayat yang lain itu menjadikan gunung itu sebagai pancang bagi bumi ini, sebagai tiang Jawa ini patokan supaya bumi itu seimbang. Itu diantaranya adalah dengan adanya gunung-gunung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, biasanya kalau kita berada di atas gunung itu kita bisa tafakur karena suasananya tenang. Apalagi malam hari, dingin, ya, seperti itu. Baru kita berpikir, ya Allah, ternyata ciptaanmu luar biasa. Nah, tapi tidak harus seperti itu saja. Ketika kita berjalan di daratan, kita pun juga bisa berpikir tentang alam semesta ini. Ketika kita bertemu dengan orang lain dari suku atau dari suku bangsa yang berbeda, maka kita juga akan merasakan. Nek kita di sini, kulit kita sawo mateng agak gelap gitu, biasa sudah diwastani napa Pak? Cemeng utawi ireng, cah kok ireng men gitu. Tapi ketika kita bertemu saudara-saudara kita dari Afrika, bukan luhir Pak, betul-betul cemeng kados agemane Pak Ndan nih, hitam. Kita baru, Masya Allah, ternyata ketika Allah menciptakan hitam itu ya seperti itu warnanya, gitu. Betul-betul hitam. Tapi disitulah kemudian Allah mengingatkan kepada kita, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan karena warna kulitnya, juga bukan karena makanannya, juga bukan karena kedudukannya di dunia, tetapi karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa yang kita lakukan, berfikir dan zikir kepada Allah yang kita padukan ini harus mengantarkan kita kepada kesimpulan yang benar. Hikmah yang terkandung dari ayat-ayat di atas menurut kitab Nusatul Mutakin ini, yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sesungguhnya berfikir merupakan suatu motivasi kepada iman. Sementara iman akan membangkitkan keteguhan untuk menempuh suatu jalan. Jadi kita memikirkan ayat-ayat Allah yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa mensyukuri nikmat Allah sebegitu rupa, itu akan mendorong dan menguatkan keimanan kita. Sementara iman kita itu akan menjadi energi, akan menjadi motivasi, akan menjadi mesin yang menggerakkan tubuh kita untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmahnya adalah Islam adalah agama Allah yang sejalan dengan naluri kemanusiaan dan akal sehat. Karenanya dia mengajak manusia untuk mengamati dan merenungkan betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita belajar ilmu akidah, kita diajarkan berfikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan berfikir tentang zatnya Allah Azza wa Jalla, karena otak kita tidak akan pernah sampai. Tapi ketika kita berfikir tentang keagungan ciptaan Allah, maka kita akan sampai memahami betapa
maha kuasa dan maha agungnya Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, mengenal Allah dengan pengenalan yang sejalan, yang terwujud dengan pemikiran yang sangat mendalam dan pengamatan yang sangat jeli. Artinya untuk bisa mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sejalan yang dikehendaki oleh Allah. Perintahnya jelas, fa'lam, maka ketahuilah, maka ilmuilah, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Itu perintah Allah. Jadi mengenal Allah itu perintah. Dengan cara apa? Dengan cara pengenalan yang sejalan dengan yang dikehendaki oleh Allah. Dan melalui pemikiran yang sangat mendalam dan pengamatan yang sangat jeli. Maka tidak heran ketika kita melihat, menjumpai orang-orang yang betul-betul mencari kebenaran, itu pasti akan menemukannya. Nuhun sewu, kenapa banyak ahli-ahli agama dari agama lain yang kemudian masuk Islam? Karena mereka menggunakan akalnya, menggunakan logikanya untuk mencerna sakjane Islami bener apa salah toh. Itu. Maka kalau kita ikut cara Gus Baha untuk menggunakan logika kita melihat kebenaran Islam, maka kita akan menjumpai banyak sekali ayat-ayat yang sangat mendorong logika kita untuk membenarkan. Bahkan dari sisi bahasa saja, bahasa Al-Quran itu kalau dicerna dengan akal yang baik akan mengantarkan seseorang kepada kebenaran. Karena sangat logis sekali. Seperti ayat tadi, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Orang yang memperhatikan unta pasti akan berpikir, betapa maha dahsyatnya yang telah menciptakan unta itu. Kalau kita mungkin bukan patek kenal unta, ya, karena di sini tidak ada unta. Tapi orang Arab pasti tahu bagaimana sifat unta. Unta itu adalah binatang yang sangat kuat. Dia mampu memikul beban yang sangat banyak. Kemudian dia sangat tahan terhadap kekurangan air. Nek temriko kira-kira lembu ngoten wis KO karena kekurangan air, tapi unta tidak. Tasik pinten? Nggih, kula wau kesupen mboten beto kacamata, mboten saged ningali tebih. Minus. Tapi lek dekat masih normal, nggih. Nah, unta itu seperti itu. Maka salah satunya adalah perlu difikirkan. Nah, kalau di sekitar kita memandang langit, ya Allah, bagaimana Allah mendinginkan langit itu tanpa ada penyangga. Wong kita pasang langit-langit yang bukan langit asli saja, kalau nggak ada penyangganya mesti jeblok. Nggih napa mboten? Niki padahal langit-langit itu langit tenanan. Nggih. Sementara langit di atas kita itu dengan segala isinya tidak pernah kita jumpai satu pun tiang yang menyangganya. Tapi Allah tinggikan sedemikian rupa dan dia tidak jatuh. Bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa bagi manusia. Makanya itu adalah salah satu cara untuk kita mengenal Allah. Jadi cara pengenalan dengan mendalam semacam ini akan menggiring seseorang kepada iman yang sangat mantap, yang tidak akan goncang oleh apapun jua. Sementara orang yang hanya bertaklid, taklid niku elon-elon, taklid itu ikut-ikutan, pasti akan terbawa oleh hawa nafsu. Karenanya dikatakan bahwa orang yang pandai adalah orang yang mau memperhitungkan dirinya sendiri dalam masalah kecil maupun masalah besar. Sementara orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi seperti itulah yang diajarkan kepada kita. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi,
Hadis nomor 2461 kurang lebihnya nggih. Bunyinya kurang lebihnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Al-kais niku terjemahannya adalah orang yang cerdik atau orang yang cerdas. Artinya orang yang mampu dan bisa menggunakan akalnya. Dan orang cerdas itu berarti kan ukurannya akal. Kata Rasulullah, al-kaisu, orang yang cerdas adalah man dana nafsahu. Orang yang dana itu memperhitungkan, ya. Orang yang selalu memperhitungkan dirinya, nafsahu itu dirinya, wa amila, dan beramal lima ba'dal maut, untuk setelah kematiannya. Jadi orang cerdas itu orang yang selalu memperhatikan dirinya supaya dia itu mau dan mampu beramal untuk hari setelah kematian. Artinya hari akhirat. Dia di alam kubur, ya, kemudian di alam akhirat, itu yang dia perhitungkan. Tidak hanya sekedar menghitung amalnya di dunia saja. Jadi orang cerdas itu apapun yang dilakukan orientasinya adalah akhirat. Kemudian wala ajizu, orang yang lemah, ini disebut dengan lemah, ya. Bukan bodoh tapi lemah. Artinya lemah dalam menggunakan akalnya. Wala ajizu man atba'a nafsahu hawaha, adalah orang yang jiwanya atau dirinya itu atba'a hawaha, mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan yang disebut dengan hawa nafsu itu adalah sesuatu yang cenderung, ya, cenderung memenuhi hasrat. Nah, maka nafsu itu konotasinya adalah memenuhi hasrat. Apakah nafsu berbicara, apakah nafsu terhadap makanan, apakah nafsu terhadap lawan jenis, apakah nafsu terhadap kekuasaan. Itu hawa. Orang yang lemah itu orang yang jiwanya selalu mengikuti nafsunya, jadi tidak mengikuti keimanannya. Sementara terhadap Allah, wa tamanna 'ala Allah, dan dia selalu berangan-angan terhadap Allah. Jadi sementara hidupnya memperturutkan hawa nafsu, tapi angen-angene Gusti Allah ngene dan ngono. Nah, paham maksudnya nggih? Sehingga kemudian muncul istilah-istilah, muda, kaya raya, terus apa nih Pak? Mati masuk surga. Itu namanya orang yang hidupnya itu tidak, ibaratnya orang itu berjalan, ya, orang berjalan, dia berjalan membelakangi masjid, tapi angen-angene ning jero masjid. Anggo ning masjid ning ngarep dhewe ning gurine imam, pahalane akeh dhewe. Tapi dia berjalannya membelakangi masjid. Itu namanya orang berangan-angan. Nah, dia hidupnya sehari-hari itu mengikuti hawa nafsunya, tapi angen-angen ning Gusti Allah nglebokne aku ning swarga. Nah, seperti itu. Itu namanya wa tamanna 'ala Allah. Sementara atba'a nafsahu hawa. Jadi dirinya mengikuti hawa nafsu, tetapi angen-angennya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi sangat berlawanan. Nah, inilah yang oleh baginda Nabi disebut orang yang lemah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan beberapa paparan tadi mampu mengingatkan kita, menjadi referensi kita, membuka pikiran kita bahwa dalam berislam itu tidak cukup sekedar hanya aku wis iman, tidak. Tapi kita harus menguatkan keimanan kita ini dengan mentadaburi ayat-ayat Allah, dengan memikirkan
tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kita mengorientasikan hidup kita untuk akhirat. Karena dunia ini akan binasa, dunia ini akan hancur, dan di akhirat nanti ada yang namanya huru-hara. Apa itu? Hari perhitungan yang begitu dahsyat, yang kemarin sempat kita gambarkan sekilas. Bagaimana orang yang di dunia itu mengingkari Allah, mereka kebingungan mencari cahaya. Akhirnya orang-orang yang beriman, yang bercahaya itu mereka mau nunut, tapi tidak bisa, karena mereka akan ditinggal begitu saja. Karena itulah mari kita gunakan waktu kita di waktu-waktu tertentu untuk bertafakur selain bertadzakur kepada Allah. Kita padukan antara zikir kita, ingatan kita kepada Allah dalam setiap keadaan, sekaligus tentang berfikir kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu menguatkan iman kita, mendorong kita untuk menjalankan ketaatan demi ketaatan kepada Allah dalam kehidupan kita, sehingga kemudian itu menumbuhkan dan menimbulkan ketenangan dalam jiwa kita dan datangnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita, sehingga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Dan kita bukan termasuk orang-orang yang berangan-angan terhadap Allah, tapi kita betul-betul menuju kepada Allah sebagaimana perintah Allah, fafirru ilallah, maka bersegeralah untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi di usia-usia kita ini, usia 40, sinten sing tasik petang dosa, sangi sore petang puluh sinten? Nggak ada. 50, di bawah 50, anten mboten? Nah, tapi usia 40 itu sudah peringatan. Banyak ayat tentang usia 40, apalagi 50, apalagi 60. Nah, ini peringatan bagi kita semuanya bahwa waktu kita untuk bertemu dengan kekasih kita semakin dekat. Karenanya kita perlu mempersiapkan diri untuk membawa yang terbaik. Karena tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak. Pasti semuanya. Sing rumangsa jek 6 gawakah aku jek sewe, belum tentu. Belum tentu. Karena itu salah satu rahasia Allah Azza wa Jalla. Karenanya itu perlu bagi kita mempersiapkannya setiap saat. Dan mudah-mudahan kajian rutin kita ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk mempersiapkan diri kita bertemu dengan kekasih kita Allah Azza wa Jalla dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.